tentang perasaan kecewa pada anak. Sebagian orang tua merasa atau pengennya itu anak selalu ceria, selalu bahagia, selalu senang hatinya gitu. Banyak orang tua tidak ingin anaknya kecewa, sehingga seringkali orang tua menghindarkan anak dari emosi kecewa gitu. Padahal ketika anak tidak terlatih untuk menghadapi perasaan kecewa, dia jadi kehilangan kesempatan untuk berlatih keterampilan hidup. Lantas bagaimana ya ketika kita sebagai orang tua itu harus menghadapi kekecewaan anak? Kita perlu pahami dulu cara kerja otak. Ketika informasi itu datang, maka dia akan pertama kali diterima oleh namanya brainstem gitu ya. Itu bertugas untuk pertahanan diri. Apakah informasi ini mengancam diriku atau kemudian membahayakan diriku, sehingga dia akan berusaha untuk mempertahankan dirinya. Nanti selanjutnya akan masuk kepada namanya limbic system gitu ya, dimana dia akan masuk pada emosi dan koneksi, dan terakhir nanti dia akan masuk kepada korteks atau yang bagian berpikir logis. Jadi dilakukan oleh orang tua. Jadi tahap pertama adalah menerima dengan cara apa? Mengajak anak mengatur nafasnya gitu ya, memelankan nafasnya. Yang kedua yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah tenang. Orang tua tenang ya, dengan cara tenang ini akan membantu anak sendiri tenang. Kalau ini sudah kita lakukan, maka tahap selanjutnya ini sudah akan masuk ke yang namanya limbic system tadi ya, dimana informasi ini akan masuk di area emosi dan koneksi. Nah, pada saat ini penting sebagai orang tua untuk menawarkan ke anak ya, berempati ke anak gitu ya. Jadi berempati pada rasa kecewanya anak, bukan malah membuli ya, membuli perasaan anak tadi. Tapi kita berempati pada perasaan anak dengan mengatakan, mama dulu juga pernah merasakan kecewa ya, pengen ini tapi nggak dapat, mama juga sedih. Juga apa yang bisa kita lakukan pada saat itu, kita bisa memberikan dukungan dengan cara misalkan, nggak apa-apa, setiap orang pasti merasakan yang namanya sedih, terima aja, lalu nanti kita bersenang-senang setelah melewati. Tawarkan bantuan, apakah kakak atau adik mau dipeluk, atau adik sama kakak butuh bantuan apa, mama siap ada di sini. Ini penting untuk membangun koneksi dulu dengan anak. Kalau sudah ini kita lakukan, maka biasanya nanti kita akan masuk di level selanjutnya. Informasi itu akan masuk lebih dalam, masuk ke dalam korteksnya si anak, dimana pada saat itu anak sudah bisa berpikir logis. Jadi kalau tahap awal dan yang kedua ini sudah kita lakukan, biasanya anak sudah bisa berpikir logis. Pada saat itu kita bisa merefleksikan gitu, merefleksikan apa yang sedang diekspresikan oleh anak, apa yang sedang dirasakan anak. Maka pada saat itu kita sudah bisa memberikan the power of question ke anak gitu. Kita sudah bisa mengajukan pertanyaan terbuka untuk anak. Apa ide kamu? Apa solusi kamu ketika kamu menghadapi hal seperti ini? Sehingga kita mengajarkan anak itu solutif, mengajarkan anak itu menyadari apa yang dia lakukan, dan kemudian mana pilihan-pilihan solusi terbaik saat dia kecewa. Nah, dengan cara seperti itu, maka anak akan jauh lebih terampil menghadapi hidupnya ketika dia sedang merasakan emosi kecewa.